Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu semuanya. Pada video kali ini kembali kami akan memberikan informasi baik bagi Bapak Ibu khususnya yang sudah lulus passing grade. Maka di sini disebutkan akhirnya disetujui PAN RB memutuskan rekan-rekan yang prioritas 1 ini nanti dapat di SK-kan lintas jenjang dengan mengajar beda mapel. Dan ini merupakan salah satu skema terbaru untuk mereformasi ASNP 3K 2022. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan coba lihat terlebih dahulu skema rencana reformasi prioritas 1 yang mana ini sudah disampaikan kepada PAN RB untuk diambil kebijakan bagi penempatan rekan-rekan yang sudah prioritas 1. Nah, yang pertama adalah karena masih banyak yang masuk keranjang, ini dari hasil pemetaan aplikasi SEMPG P3K, maka Panselnas diprediksi bakal merubah skema penempatan menjadi reformasi. Formasi di sini maksudnya merubah formasi bagi rekan-rekan yang sudah lulus passing grade. Bagaimana skemanya? Nanti kita akan lihat pada penjelasan selanjutnya. Nah, reformasinya adalah dengan cara menempatkan prioritas 1 pada satuan jenjang yang berbeda dengan formasi ataupun yang ada di induk. Nah, ini adalah skema yang bakal diambil oleh PAN RB Bapak Ibu ya, dalam rangka mengurangi kasus masuknya keranjang rekan-rekan prioritas 1. Kemudian yang ketiga adalah menempatkan prioritas 1 sesuai dengan SK formasi namun nanti mengajar pada mapel yang berbeda. Nah, sebenarnya skema ini terpaksa dilakukan dalam rangka untuk mengakomodir rekan-rekan prioritas 1 agar semuanya dapat diangkat di tahun 2022. Nah, untuk menjalankan ketiga poin ini Bapak Ibu sesuai dengan yang sudah direkomendasikan oleh PAN RB, maka ini tergantung kepada Pemda apakah Pemda mau melakukan hal ini. Melakukan reformasi, kemudian menempatkan rekan-rekan yang prioritas 1 pada satuan jenjang pendidikan yang berbeda dengan formasi yang ia dapatkan. Kemudian nanti juga rekan-rekan prioritas 1 mengajar dengan mapel yang berbeda dengan linearitasnya. Nah, di sini kita lihat kenyataan bahwa ada Pemda yang sudah melakukan ini Bapak Ibu. Kita lihat beritanya, yaitu di Wonogiri ya, di mana 79 calon P3K Wonogiri kaget karena justru ditempatkan di luar daerah. Ya, bagaimana kronologinya? Kita lihat di sini yang dikutip dari suaramerdekasolo.com. Sejumlah calon P3K di Kabupaten Wonogiri merasa kaget setelah menerima pengumuman. Pasalnya mereka justru ditempatkan di luar Kabupaten Wonogiri. Bahkan beberapa di antara mereka ditempatkan di luar Jawa. Nah, ini adalah hasil pemetaan dari aplikasi SEMPG P3K. Seperti yang dialami oleh Susana, calon P3K yang mengajar di SMP 3 Bulukerto Wonogiri. Dia sudah lolos seleksi baru-baru ini. Namun setelah membaca pengumuman, dia justru ditempatkan di salah satu SMP yang berada di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Nah, ini kan di luar daerah dan jauh sekali. Dia sempat berpikiran untuk mengundurkan diri jika benar-benar ditempatkan di Kalimantan Tengah. Ya, pasti saja karena memang ini jaraknya jauh, pasti berpikir 2 kali ya untuk ditempatkan di sana. Nah, penempatan di luar daerah ini memang merupakan skema yang ditawarkan oleh Panselnas untuk mengakomodir rekan-rekan yang lulus passing grade. Lalu disebutkan saya waktu itu masuk di antara 621 GTT yang diusulkan jadi P3K. Begitu pengumuman malah dilempar ke sana yakni Kota Waringin Timur. Susana mengungkapkan Pemkab Wonogiri telah mengetahui hal ini, kemudian Pemkab juga telah berusaha agar dirinya dan 78 calon P3K lain tetap mengajar di Wonogiri. Nah, jadi di sini adalah tergantung dari kebijakan Pemda untuk mengakomodir rekan-rekan yang akhirnya jangan sampai keluar dari daerah. Untuk itu akan ada observasi terlebih dahulu supaya bisa ditempatkan di sekolah yang dekat dengan domisili mereka. Skemanya disampaikan oleh Bupati Wonogiri, yakni Joko Jekek Sutopo mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Kemenpan RB ya terkait hal ini untuk mendapatkan skema yang paling tepat. Nah, agar rekan-rekan yang sudah lulus passing grade di wilayah Wonogiri ini tidak meninggalkan Wonogiri. Dan setelah berkonsultasi, Kemenpan RB menyatakan para calon P3K itu harus keluar dari data Dapodik terlebih dahulu. Selanjutnya baru diadakan reformasi atau formasi ulang. Nah, di sini Bapak Ibu ya, formasi ulang bagi rekan-rekan yang sudah lulus passing grade tadi. Prinsipnya, 79 calon P3K guru bisa ditempatkan di Wonogiri katanya. Reformasi dilakukan dengan mengubah formasi saat mereka mendaftar, contohnya
Saat mendaftar, mereka memilih formasi guru bahasa Inggris, kemudian diubah menjadi guru prakarya atau mata pelajaran lain. Selain itu, mereka harus mengganti dapodik di sekolah lain di Wonogiri agar penempatannya di Wonogiri. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan hasil dari konsultasi Bupati Wonogiri dengan Kemenpar RB. Pertama adalah melepas dapodiknya dulu dari sekolah induk karena dia tidak dapat ditempatkan di sekolah induk. Kemudian baru merubah formasi merubah formasi yang awalnya dipilih, yang dimana dia lulus itu dirubah menjadi formasi sesuai dengan formasi yang tersedia. Nah, namun di sini ada konsekuensinya, yakni mereka bisa saja mengajar nanti tidak sesuai latar belakang studi. Ya pasti ya, karena memang nanti akan ada perubahan reformasi ataupun perubahan formasi pada pemilihan P3K-nya, maka pasti nanti tidak akan sesuai dengan latar belakang. Sebagai contoh, guru bahasa Inggris tetapi mengajar sebagai guru SD. Nah, kan seharusnya ini tidak boleh mengajar di SD, tapi akhirnya diperbolehkan dengan adanya reformasi ini. Meski demikian, Bupati yakin hal itu tidak menjadi masalah besar. Nah, ini tadi Bapak Ibu kembali kepada Pemda, agar Pemda mau menerima skema ini. Pasti mampu, yang penting dalam aspek keadilannya, mereka sudah mengabdi puluhan tahun di wilayahnya dan sudah mencerdaskan anak bangsa. Nah, ini Bapak Ibu informasi yang lain yang masih berkaitan P3K yang terbuang hingga luar Jawa. Akhirnya Pemkab Wonogiri bertindak menemui PAN RB. Kemudian di sini informasi yang juga sama, tak jadi ditempatkan di luar Wonogiri, satu calon P3K cium tangan Bupati. Inilah Ibu Susana yang akhirnya mencium tangan Bupati karena dia tidak jadi dimutasi, dalam arti kata ditempatkan di luar Wonogiri, karena dari skema penempatan melalui aplikasi SEMPG P3K itu menempatkan guru-guru ini yang tidak ada formasi di daerahnya, itu ditempatkan di daerah yang membutuhkan, walaupun itu harus keluar daerah. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya skema yang diterapkan oleh PAN RB ataupun Pansel Nasional ini sebenarnya adalah itu skema optimalisasi ya, dengan menggunakan aplikasi SEMPG P3K. Jadi bocorannya aplikasi SEMPG P3K itu adalah sebenarnya aplikasi yang dulu mau diterapkan bagi tahapan optimalisasi saat selesainya seleksi P3K tahap 3. Kan itu tahapannya adalah optimalisasi. Karena optimalisasi tidak jadi dilaksanakan, karena tahap 3 tidak jadi dilaksanakan, maka akhirnya aplikasi itu diterapkan untuk menyusun skema penempatan bagi rekan-rekan yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2022 ini. Nah, demikian Bapak Ibu, semoga informasi ini menjadi pencerahan dan semoga rekan-rekan semua yang bernasib sama, yang memiliki kasus sama seperti ini, dapat diakomodir oleh Pemda, terutama penempatannya dihabiskan tetap semua rekan-rekan yang harus passing grade, meskipun tidak sesuai dengan mata pelajaran ataupun latar belakang ijazahnya. Ya, tentu saja ini dapat digunakan untuk mengakomodir semua rekan-rekan yang sudah PG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.